Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu layarnya nyala, oh jadi kaget ya. Baik, untuk pekan ini kita mau mempelajari tentang membahas tentang persediaan barang dagangan. Yang khususnya untuk pertemuan kali ini bagaimana menghitung HPP. Ini singkatan bahasa Indonesia, harga pokok penjualan. Kalau bahasa Inggrisnya cost of goods sold. Nah, Indonesia jadi nggak disingkat jadi HPP, nggak jadi HPP, harga pokok penjualan. Oke, kita lihat ya. Jadi ceritanya gini, waduh ini ketutup gambarnya, nggak apa-apa lah ya. Menghitung persediaan barang dagangan. Kenapa sih penting banget menghitung persediaan barang dagangan? Yang lalu kan kita udah mempelajari bagaimana membuat jurnal khusus, kemudian buku besarnya, dan kemudian buku besar kas di perusahaan dagang itu gak usah banyak-banyak akunnya karena sudah ada buku kas pengeluaran atau buku kas keluar dan jurnal kas keluar dan jurnal kas masuk. Itu udah kita belajar. Nah, ternyata pada saat mau menghitung laba nih atau nanti kita masuk ke jurnal penyesuaian kan sama sebenarnya dengan perusahaan jasa, langkah-langkahnya sama. Setelah kita membuat buku besar, nanti akan memperoleh neraca saldo. Nanti pada saat setelah membuat neraca saldo, kita harus membuat laporan keuangan. Sebelum membuat laporan keuangan, kita harus membuat jurnal penyesuaian sama. Hanya tambahannya di perusahaan dagang ada jurnal penyesuaian khusus untuk persediaan barang dagangan. Kenapa? Karena jelas persediaan barang dagangan ini kan berubah dari waktu ke waktu. Kita beli lagi, jual lagi, belanja lagi, jual lagi, sehingga pasti berubah. Nah, ketika akan membuat laporan kita harus melihat di akhir itu persediaan barang dagangan kita berapa. Nah, ternyata untuk melaporkan persediaan barang dagangan nih, ini jelas ya, perusahaan dagang itu pasti harus selalu punya data berapa barang dagangan yang tersedia, yang untuk dijual dan yang sudah laku terjual. Harus ada laporannya, nggak mungkin ada perusahaan dagang yang nggak jelas ininya. Ini yang penting banget. Nah, ternyata untuk mencatat persediaan barang dagangan ini ada dua metode, yaitu disebutnya ini perpetual dan periodik. Sebenarnya akuntansi itu ya ada dua pendekatan kan, waktu itu juga waktu kita membuat jurnal penyesuaian di perusahaan jasa ada pendekatan laba rugi dan ada pendekatan neraca. Nah, di perusahaan dagang ini pendekatan perpetual dan pendekatan periodik. Kalau pendekatan perpetual itu artinya persediaan barang dagangan itu dicatatnya selalu berupa akun persediaan barang. Jadi kalau pembelian, persediaan barang bertambah, kalau penjualan, persediaan barang berkurang. Nah, ini kebetulan di SMA enggak kita pelajari. Penghitungannya juga berbeda. Penghitungan penjualan barang dagangnya nanti kamu mengenal istilah LIFO dan FIFO, last in first out, dengan FIFO first in first out. Artinya apa? Ada jenis barang dagangan yang first in first out. Yang pertama dibeli itu juga yang pertama dijual. Biasanya misalnya barang dagangannya itu yang mudah rusak. Misalnya seperti kamu beli sembako ya, punya toko sembako. Barang sembako yang kamu beli yang paling awal, entah itu gula, minyak dan lain sebagainya yang kamu jual, itu yang pertama dibeli harus yang pertama dijual. Jangan sampai yang belinya bulan Januari nggak terjual-jual baru dijual bulan Desember, kan keburu kadaluarsa. Itu kalau metodenya first in first out. Ada juga nih barang yang last in first out. Nah, itu contohnya barang yang tersusunnya itu ke bawah, misalnya kayak di material ya, batu bata yang paling atas itu yang dijual duluan. Nggak mungkin kalau mau ngejual batu bata diambil dulu yang paling bawah. Yang paling atas itu kan yang paling akhir masuk. Kamu beli dari supplier batu bata disusun, yang terakhir masuk ke toko kamu itu kan yang paling atas posisinya. Padahal dia yang terakhir. Dengan metode last in first out, yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Nah, ini belum kita pelajari di SMA. Kalau kamu nanti mempelajari akuntansi tingkat lanjut akan mempelajari bagaimana penghitungan persediaan barang dagangan dengan pendekatan perpetual ini. Yang kita pelajari adalah pendekatan periodik, yang artinya
Kalau ada pembelian barang dagangan dicatat sebagai akun pembelian, kalau ada penjualan dicatat dalam akun penjualan. Nah kan ini udah yang kita pelajari selama ini, bahwa kalau pembelian ya ditulis pembelian debit, kalau pembeliannya tunai berarti kas kredit. Penjualan, kalau ada barang laku dijual, kalau penjualannya tunai berarti kas di debit, penjualan dikreditkan, gitu pencatatannya. Ini berarti kita selama ini kemarin-kemarin ini menggunakan sistem periodik. Nah, bagaimana menghitung persediaan barang dagangan itu? Ketika kita akan membuat laporan, kita menghitung persediaan barang dagangan. Perhitungan fisik atas persediaan barang yang ada dilakukan pada akhir periode. Misalnya kita mau membuat laporan, kata Ibu tadi juga, pada saat akhirnya kita itu akan membuat laporan kan. Nah, kita harus melaporkan sebenarnya berapa persediaan barang kita itu, berapa yang sudah kita beli, berapa yang laku terjual, dan berapa yang sekarang tersedia di toko. Nah, cara penghitungan sisanya itu dengan cara menghitung sisa persediaan barang yang masih ada di toko kita. Kan kita itu beli jual beli jual beli dan seterusnya selama satu periode. Akhirnya kita harus menghitung berapa persediaan barang yang ada di gudang kita yang tersedia. Menghitungnya dengan cara menghitung sisa persediaan barang dan juga menghitung harga pokok penjualan selama periode tersebut. Nih, udah 2 kali Ibu menyebut harga pokok penjualan HPP. Sebenarnya dia ini apa? Nih, tadi Ibu katakan bahwa kita akan menyusun AJP persediaan barang dagangan. Pada saat akhir periode, jelas kita itu harus membuat penyesuaian sebenarnya berapa sisa barang dagangan kita, berapa yang terjual. Nah, jelas kita harus membuat AJP-nya. Nggak mungkin kita mengakui barang itu dari awal segitu aja. Tentu pasti harus ada AJP-nya untuk menentukan berapa persediaan barang dagang. Nah, ada 2 pendekatan. Pendekatan ikhtisar laba rugi, pendekatan laba rugi, dan pendekatan harga pokok penjualan. Waduh, bolak-balik ini. Tadi kita disuruh menghitung harga pokok penjualan. Ternyata untuk membuat AJP persediaan barang itu melalui pendekatan harga pokok penjualan. Nah, kalau gitu sebenarnya HPP ini apa? Kita lihat ya. Nih, HPP adalah barang yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Jadi HPP ini sesuatu yang diperoleh dari jumlah barang yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Nah, barang yang tersedia untuk dijual ini apa? Barang yang tersedia untuk dijual itu adalah persediaan barang awal ditambah pembelian bersih. Berarti kita itu akan menghitung HPP. HPP itu adalah sejumlah barang yang ada selama ini kita beli di toko kita dikurangi persediaan barang akhir. Di akhir periode ada persediaan barang akhir. Nah, persediaan barang untuk dijual itu dapat dari mana? Ada persediaan awal ditambah pembelian bersih. Bingung? Kita lihat sini. Semoga ini lebih bisa dipahami. Setiap akhir periode tentu kita punya persediaan barang akhir periode sebelumnya. Persediaan barang akhir periode sebelumnya itu akan menjadi persediaan barang awal di periode yang akan datang. Sama kayak modal. Modal akhir periode sebelumnya akan menjadi modal awal periode berikutnya, ya kan? Persediaan barang akhir periode sebelumnya akan menjadi persediaan barang awal di periode yang akan datang. Nih, persediaan barang awal udah ada datanya waktu awal periode sekian. Teruskan selama satu periode ini, selama 1 tahun ini kita melakukan pembelian. Si pembelian ini kita jumlah, baik pembelian tunai maupun pembelian kredit. Dijumlah ditambah dengan beban angkut pembelian. Ini menambah angka pembelian kita. Pembelian ditambah beban angkut. Jumlahkan di sini. Kemudian ingat, pada saat kita melakukan pembelian itu kadang-kadang kita tidak membayar sesuai
angka yang seharusnya. Kenapa? Karena ada retur, karena ada barang yang rusak, atau juga karena ada potongan harga. Potongan harga ini diskon, beda dengan potongan pembelian. Kalau potongan pembelian itu potongan potongan yang diperoleh karena kita membayar lebih cepat dari ketentuan akhir pembayaran karena pembelian kredit, ya kan, yang 2/10, 1/15. Nah, itu potongan pembelian. Potongan harga ini biasanya kita peroleh kalau kita membayarnya tunai. Jadi ini mengurangi angka pembelian. Pembelian ditambah beban angkut, jadi ini angka pembelian. Nih, ditambah ini kan faktor pengurang ya nantinya ya. Retur pembelian ditambah potongan pembelian dijumlah di sini. Angka ini dikurangi angka ini diperoleh dari penjumlahan ini ya. Y kecil ini diperoleh dari penjumlahan ini. Y besar ini diperoleh dari penjumlahan ini. Angka ini dikurangi ini menjadi pembelian bersih. Ya kan? Ini mah jumlah pembelian ditambah beban angkut. Ini mah yang mengurangi angka pembelian. Dijumlah, inilah pembelian bersih. Nah, persediaan barang awal, yang awal nih sagunduk, ditambah pembelian bersih. Misalnya nih, ini awal, ini pembelian bersih, ditambah pembelian bersih. Nih, awal ditambah pembelian bersih merupakan barang yang tersedia untuk dijual. Jadi persediaan barang awal ditambah pembelian bersih, inilah barang yang selama ini mengisi toko kita. Kita isi awal ditambah tambah terus kan. Jadi inilah persediaan barang untuk dijual yang ini. Nah, kemudian kita hitung berapa persediaan barang akhir. Gimana cara ngitungnya? Ya kan ada fisiknya. Di toko kita dihitung nih di akhir tahun yang disebut stock of name ya. Batu bata ada berapa, toko material misalnya ya. Pasir ada berapa butir. Misalnya kalau nggak dihitung butir, pasir dihitungnya per, kalau pasir dihitung masa per kilogram, per kubik. Nah ya, meter kubik kayaknya. Kemudian besi dihitung berapa, semua dihitung, ternyata persediaan akhir ada sekian. Jadi barang yang tersedia untuk dijual ini dikurangi persediaan akhir setelah dihitung di toko kita masih ada persediaan akhir sekian. Nah, berarti harga pokok penjualan itu yang mana? Yaitu yang udah laku terjual, yang nggak ada di toko kita, yang udah dibeli para konsumen. Jadi ngitungnya begitu. Berapa barang yang tersedia untuk dijual? Hasil dari ini persediaan barang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang akhir yang masih nggak gunduk di toko kita. Nah, yang nggak adanya kan berarti ini harga pokok penjualan ini berarti sebenarnya yang sudah laku terjual. Nah, gitu menghitung harga pokok penjualan. Kita belum masuk ke AJP-nya ya, baru kita bagaimana menghitung harga pokok penjualan dan membayangkan kira-kira harga pokok penjualan itu apa ya. Nah, kalau diilustrasikan kan begini ya. Ini ada barang awal. Nah, barang awal segini. Misalnya nih, segini. Nah, kemudian kita beli lagi ya, sudah dikurangi retur, kita beli lagi nih, beli segini. Oh, ada retur, barang rusak, kurangi. Nah, ternyata ini pembelian bersih, maka ini ditambah, inilah barang yang tersedia untuk dijual. Nah, kan udah dibeli orang, kita nggak ngelihat nih angka ini berapa. Ternyata persediaan barang akhir segini, tinggal ini. Nah, berarti kan barang yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Nah, yang ini yang udah nggak ada tadi, ini adalah HPP. Yang ini teh yang sebenarnya udah dibelanja, udah dibeli sama para konsumen.
Nah, ini ada persediaan barang akhir. Nanti persediaan barang akhir ini akan menjadi persediaan awal untuk periode berikutnya. Nah, gitu kita baru membayangkan HPP itu apa. HPP itu berarti yang udah nggak ada lagi. Awal ditambah pembelian dikurangi akhir. Nah, yang nggak ada itu adalah HPP. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nggak usah banyak-banyak dulu. Kita belajar menghitung HPP. Nah, tugas kamu ya, buat angka sendiri nih. Nanti di buku catatan buat seperti ini penghitungannya yang rapi, susunannya nggak boleh kesana kemari angkanya, karena harus jelas urutannya. Ini harus sejajar dengan ini dengan ini dikurangi ini hasilnya ini ditambah ini hasilnya ini dikurangi ini hasilnya HPP. Buat angkanya nanti ibu akan menentukan berapa persediaan barang awal, tapi angka berikutnya kalian yang menentukan, supaya bisa membuat angka sendiri sehingga menemukan harga pokok penjualan yang tersedia di harga pokok penjualan yang terjadi di toko kalian masing-masing. Ya, boleh nama tokonya bebas. Ini ada Love-nya 3. Kenapa 3 ya? Love kan harusnya 2. Baik. Terima kasih atas perhatiannya, atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Ikuti terus video-video Bu Suci. Insya Allah Ibu akan tetap setia menemani kalian belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.